dari 16. Mungkin teman-teman bisa ilmunya ya dari sharing-sharing, ya, belum terlalu expert dan belum teman-teman bisa tambahin silahkan nambahin aja. Kita akan bahas mengenai penggunaan kamera pada videografi. Nah, di ilmu Canon itu adalah penggunaan kamera DSLR ataupun kamera ini singkatnya biasa itu adalah kamera DSLR. Ini sama, bedanya di ukurannya aja dan ada struktur kacanya yang di dalam. Itu beda. Untuk kemampuannya secara umum pada jadi itu memiliki beberapa mode yang dapat digunakan untuk merekam. Ini aku bagi jadi dua, yaitu auto dan manual. Otomatis sendiri itu sudah mencakup otomatis dalam segi exposure, yaitu pencahayaan, fokus, yaitu bagaimana gambar, balance, yaitu dalam cahaya yang masuk itu warnanya seperti apa. Manual itu mencakup exposure yang bisa manual, fokus yang bisa manual, ataupun mode balance. Mohon maaf kepada Mas Afgan, suaranya kurang kedengaran, Mas. Oke, keren ya. Ulang ya. Jadi ada dua bagian aku bagi di sini, yaitu ada videografi dari kamera secara otomatis ataupun videografi dari kamera secara manual. Bisa dalam segi exposure, fokus, dan white balance. Manual juga bisa dalam segi exposure, fokus, dan white balance yang nantinya akan menghasilkan gambar dari kita ambil. Kita akan masuk ke bagian fokus. Bagaimana cara memfokuskan yang benar? Apakah fokus otomatis atau kalian harus fokus secara manual? Kita lihat di sini ya. Kalian udah pernah lihat nih, fokus di kamera tuh ada banyak. Misalnya dari yang sekarang ini, aku ambil dari kamera Sony, itu ada tiga jenis autofocus dan satu jenis non autofocus. Sini akan aku jelasin. Autofocus A itu adalah kepanjangan dari autofocus otomatis. Kalau di kamera Canon, namanya AI Servo. FS itu kepanjangannya fokus single. Kalau di kamera Canon, namanya one shot. C itu adalah autofocus di kamera Canon. AI focus. Tiga itu ada yang fotografi itu biasanya nggak digunain semuanya. Jadi gunain itu autofocus A, autofocus C, sama fokus no fokus. Masuk ke ya, di sini kita lihat ada penggunaan autofocus single. Ya, pada Canon itu namanya one shot. Di sini itu kita menggunakan jenis fokus yang diaturnya itu pada saat awal. Tapi dia memfokuskannya pada tumbuhan. Nah, sekali fokus itu dia bisa langsung menggunakannya untuk merekam hal yang lain dalam fokus yang itu saja. Itu biasanya direkam untuk merekam hal-hal yang statis, misalnya pohon, orang yang sedang berdiri, bangunan, dan buat yang bergerak. Nah, kalau misalnya kalian mau merekam hal yang bergerak, itu gunakan autofocus yang
continuous. Kita mau merekam mobil, kita pakai autofocus. Jadi autofocus continuous itu dia akan otomatis mencari fokusnya pada objek yang kalian tuju. Dia akan secara otomatis cari fokusnya tiap tiap detiknya kayak gini. Itu bisa digunakan untuk yang bergerak. Tapi kalau misalnya kalian membuat fokus untuk hal yang lain, misalnya kalian mau menunjukkan suatu gambar yang berbeda, nah ini kalian bisa gunakan manual focus. Manual focus bisa diatur oleh diri masing-masing. Itu tinggal kalian putar lensanya aja di bagian. Nanti kalian akan melihat sendiri dari displaynya itu seperti apa gambarnya. Nah, di sini contohnya transisi dari sebuah gambar gambar ruangan, gambar jendela yang menjadi gambar logo-logo. Ini bisa dimaknai bahwa pengambil gambar itu kan menunjukkan uh, ada suatu acara yang oleh logo tersebut dari luar ruangan. Itu adalah tujuan dari fokus yang ini. Kalian, kalian punya tujuan yang berbeda itu bisa juga fokus itu sangat sangat bebas, terserah yang kalian sendiri. Yang manual itu nanti kira-kira aja kalian mau yang cepat yang otomatis, kalau misalnya bikin yang bergerak-gerak jangan lupa di satu fokusnya. Mas Afgan, tolong mendekatkan mic-nya kepada mulutnya. Suaranya kurang kedengaran, Mas. Tolong didekatkan mic-nya. Serius ini. Mungkin tadi ada yang kurang jelas dari teman-teman dari fokus-fokus ini. Nggak ada, kita lanjut ke exposure ya. Exposure itu adalah cahaya yang masuk ke kamera. Nah, di dalam exposure itu ada yang dikenal dengan konsep exposure triangle. Apa itu exposure triangle? Exposure itu cahaya yang masuk ke kamera diatur oleh tiga aspek ini, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, apa sih tiga aspek ini? Bagaimana cara kita biar dapat exposure yang sesuai dari mengatur tiga hal ini atau salah satunya aja? Kita lihat di mana sih kalian bisa lihat exposure di kamera kalian itu. Biasanya nih kalau kalian di kamera ada yang satuan F, mana F itu namanya f stop atau aperture. Itu nunjukin angkanya di sebelah ISO atau enggak sebelah shutter. Di shutter ini kalau kalau shutter ya, kalau shutter itu satuannya waktu, jadi dia pakai satu per satu detik, biasanya satu per ya kalau, terus satuannya detik, jadi dia bermaksud satu per, di sini contohnya 1/50 berarti 1/50 detik. Untuk f betul contohnya 3,5 berarti dia f 3,5 contohnya. Untuk ISO-nya itu 400 di sini bisa dilihat. Nah, terus gimana kalian melihat exposure itu udah sesuai atau belum? Itu ada di exposure meter atau exposure composition. Enggak, namanya itu exposure metering juga bisa disebut. Itu yang ada di bawahnya shutter speed, di bawah angka P, itu dia ada angka dari -3 hingga +3. Artinya -3 adalah itu gambar kalian masih kurang cahaya. Nah, balikannya kalau misalnya +3 itu gambar kalian itu udah kebanyakan cahaya. Jadi untuk mencari exposure yang tepat itu kalian harus letakkan titiknya itu di angka 0. Jadi di bawahnya ada itu
ada titik, nanti dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri untuk mendapatkan yang benar itu ada di nol. Kita masuk ke bagaimana pengertian ISO di sini. Nah, di sini bisa dilihat untuk gambar ini ada ISO dari 100 hingga 8000. ISO sendiri pengertiannya adalah kepekaan sensor kamera, sensor penangkap cahaya di kamera untuk menangkap cahaya yang ada. Itu adalah uh, definisinya. Nah, jadi kepekaan ya, kepekaan. Jika ISO-nya kecil, berarti kepekaannya kecil. Jadi ketika cahayanya sedikit, kepekaannya juga sedikit, cahaya yang dapat itu sedikit. Jadi gambarnya gelap. Ini yang untuk contoh foto ini aja ya. Nah, kalau misalnya ISO-nya besar, berarti kepekaannya besar. Nah, cahaya yang ditangkap akan lebih di mencerahkan gambarnya. Nah, untuk misalnya siang hari itu biasanya kita akan menggunakan ISO sekitar 200 sampai 800. Misalnya minimal 200, maksimalnya itu 800 ya. Misalnya kalau misalnya kita itu menggunakan ISO yang berlebihan, itu nanti akan di atas nol. Jadi kalian akan mendapatkan gambar yang cerahan. Kalau misalnya kalian menggunakan ISO 100 pada saat siang hari, itu bisa kegelapan atau nanti angkanya menunjukkan di samping nol. Itu kurang cahaya berarti. Nah, jeleknya dari ISO ini kalian nggak bisa mengatur eh, misalnya kalian kurang cahaya, tinggal ISO-nya dinaikin. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi ISO ini punya kelemahan. Misalnya kalian menggunakan ISO yang tinggi, itu akan menghadirkan noise. Apalagi untuk gambar-gambar yang gelap seperti malam hari. Nah, kalian malam hari terus menggunakan noise 8000 misalnya. Nanti kalian akan menghadirkan titik-titik berupa warna merah, biru, hijau di hasil gambar yang kalian dapat. Itu namanya noise. Itu karena eh, sensor yang ada di kamera kalian itu tidak bisa menerjemahkan cahaya yang masuk ke sana. Padahal karena tidak ada cahaya, jadi dipaksakan IC-nya tinggi, jadi dia menangkap sinyal yang salah, jadi noise-nya banyak. Untuk mencegah hal seperti itu, kalian harus sesuaikan penggunaan ISO pada saat kondisi kalian, kondisi tertentu, misalnya malam, itu bisa 1000 sampai 2000, maksimal 2000. Kalau misalnya kalau gelap, kalian bisa gunakan cahaya penambah. Mungkin seperti itu dari ISO.